Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita akan bikin nasi. Ini nasinya kita bikinnya sebanyak 1 kg. Ini nasinya berbumbu ya, seperti yang teman-teman lihat udah tahu ya pasti ini nasi apa. Ini adalah nasi liwet. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran nih gimana sih cara bikin nasi liwet yang enak kayak gini dan super banyak, kita bikin 1 kilo. Jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Di sini saya punya 8 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Ini boleh dicincang halus atau diiris tipis-tipis. Karena saya ingin lebih cepat, saya akan gunakan chopper di sini biar dia kayak kecacah gitu. Nah, di sini saya menggunakan food chopper CH200 dari Mitochiba. Ini low watt, hanya 300 watt aja, dan ini membantu saya memasak lebih cepat. Untuk food chopper CH200 ini ada 2 pengaturan kecepatan. Langsung aja teman-teman bisa cek di description box untuk cara belinya di mana linknya, supaya teman-teman lebih mudah ketika memasak. Nah, kalau udah kecacah kayak gini, kita sisihin dulu aja. Setelah itu di sini saya punya 6 lembar daun salam. Kemudian ada 3 buah cabai merah besar. Lalu di sini udah saya siapin juga 4 batang sereh. Kita olah dulu ketiga bahan ini. Yang pertama kita olah dulu untuk cabai merah besarnya. Cabainya ini akan kita iris serong seperti ini menggunakan knife set dari stand cookware. Kemudian di sini kita akan potong menjadi 2 bagian untuk serehnya, lalu digeprek supaya serehnya ini nanti aromanya keluar. Setelah itu jangan lupa ya untuk daun salamnya untuk dicuci. Kita sisihin dulu aja ketiga bahan ini. Selanjutnya kita siapin penggorengan atau wajan, pokoknya apapun yang lumayan besar. Kemudian kita akan goreng 100 gram teri medan. Kita goreng kalau minyaknya udah panas, kita masukin terinya, kita goreng sampai dia mulai kekuningan. Untuk teri medannya ini biasanya saya cuci terlebih dulu sampai si bagian lembut-lembutnya itu hilang, supaya nanti ketika dicampur ke nasi, nasinya itu nggak kerasa rusuh. Nah, kalau udah keemasan seperti ini, kita angkat, kita sisihkan terlebih dulu. Selanjutnya ini di wadah yang sama, kemudian kita akan tuang 3 sendok makan minyak. Kalau udah panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah kita cincang halus kayak gini. Kalau misalkan mau diiris tipis aja juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kita akan tumis bawang merah dan bawang putihnya itu sampai berubah warna dan mulai sedikit harum. Kalau udah mulai berubah warna dan udah mengeluarkan harum, langsung aja kita masukin daun salam, sereh, cabai merah besarnya. Kita tumis-tumis bentar, lalu kita akan tambahkan bahan berikutnya. Nah, di sini udah saya siapin lengkuas. Lengkuasnya itu sebanyak 2 ibu jari lengkuas yang udah saya iris tipis-tipis. Kita tumis sebentar sampai semua aromanya ini keluar. Jangan sampai bawang merah dan bawang putihnya kecoklatan banget ya, karena nanti itu membuat rasa pahit alami yang akan dirasakan di nasi. Kita tumis sebentar aja, nggak perlu sampai si bawang merah dan bawang putihnya itu kecoklatan banget. Langsung aja kita masukkan 1200 ml air. Atau air yang digunakan ini bisa disesuaikan beras yang teman-teman gunakan. Kemudian di sini saya tambahkan dengan 2 sendok teh garam. Kalau ingin lebih asin lagi juga boleh, tapi perlu diingat teri medannya ini juga udah asin ya. Jangan terlalu banyak untuk garamnya, nanti ketambahan sama si terinya malah tambah asin. Kalau udah mendidih, kemudian kita masukkan aja 1 kg beras yang udah dicuci bersih. Setelah itu ini akan kita masukkan juga teri medan yang udah kita goreng tadi. Kemudian ini kita aduk rata dulu sebentar, nggak usah sampai diublek-ublek banget supaya si berasnya ini nggak hancur. Kalau udah tercampur rata, kita ratain seperti ini. Ini akan kita masak dulu menggunakan api sedang, jangan lupa untuk ditutup. Kalau udah dimasak kayak gini sampai si airnya itu mulai meresap ya, sampai si airnya itu udah asat dan berasnya juga udah mulai sedikit
mengembang. Tetap jangan lupa untuk diaduk, tapi mengaduknya itu jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering nanti dia jadi bubur. Jadi aduknya itu sesekali aja supaya bagian atas dan bawah itu matangnya rata. Biasanya selama periode memasak ini saya mengaduknya cukup 2 kali aja. Teman-teman udah pasti penasaran banget sama Wok Premium ini. Ini adalah Wok Premium Pressure Cooker dari STAND Cookware. Ini yang warnanya white, emang cantik banget. Dia itu anti baret. Dan ini fungsinya itu mirip-mirip Presto gitu. Ini membuat memasak lebih cepat matang 30%. Nah kalau udah lebih cepat matang, biasanya itu kan jadinya irit gas ya teman-teman. Penasaran beli di mana? Pokoknya semua yang saya pakai ini langsung aja cek link di description box supaya teman-teman bisa dapetin alat-alat masak yang canggih kayak gini. Nah kalau udah asat tuh kayak gini, ini udah asat ya, ini jangan ketipu banget. Ini kelihatan kayak masih ada airnya ya. Kita kecilin apinya, kemudian udah lihat kayak gini. Kalau udah airnya udah setara nih sama si berasnya, setara sama si nasinya ini, biasanya ini ternyata udah kayak gini nih. Udah asat airnya, udah pas kalau misalkan ini akan kita kukus. Kita aduk dulu, nggak usah diublek-ublek supaya nanti nggak jadi bubur. Yang penting kita alihin aja posisinya dari yang bawah ke atas, dari yang atas ke bawah gitu, beberapa kali adukan aja. Nah kalau udah kayak gini, biasanya saya tutup dulu sebentar, kemudian ini saya diamkan sekitar 15 menitan. Kalau udah 15 menit, udah siap untuk kita kukus. Kita pindahin dulu ke tempat kukusan. Setelah itu ini akan kita kukus selama 45 menit. Nah, mengukusnya ini saya menggunakan Wok Premium Pressure Cooker yang warnanya beda dari yang tadi. Nah, dua-duanya ini bisa dirubah sesuai handle yang kita mau. Bisa panjang atau bisa pendek seperti yang putih tadi. Kalau udah 45 menit, ini udah matang, udah siap untuk kita sajikan atau kita makan. Ini pakai sambal atau pakai mie kayak gini, ini enak banget. Kebetulan di sini saya buat untuk Jumat berkah, jadi di sini kita kasih aja nasi liwetnya, tumpah dikit. Kemudian kita tambah dengan mie gorengnya, mie goreng spesial, lalu dengan ayam kemangi. Wah, ini enak banget. Teman-teman wajib banget untuk cobain bikin menu ini karena ini rasanya luar biasa. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya ingin bikin nasi liwet untuk 1 kg. Gampang banget ternyata caranya. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini udah jadi. Sekarang ini akan kita makan. Ini mie-nya. Mie-nya juga lagi dimakan kakak nih. Enak nggak kak? Enak, tapi AC-nya dingin banget. AC-nya dingin banget. Bismillah. Kita makan. Bismillah. Ini nasinya itu pas nggak? Yang lembek banget karena emang kan nasi rasa ya. Jadi ini dibikin kayak agak kempiar gitu. Bismillah. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain untuk bikin nasi liwet 1 kg. Karena ini gampang banget caranya dan bahan-bahannya seperti biasa. Tetap mudah dicari di sekitar rumah kita. Dan rasanya, aromanya, wanginya mantap betul. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya yang mau bikin nasi liwet 1 kilo nggak bingung pusing gimana caranya. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.